tiap sembahyang ya Allah minta patun kuasa rumah ada yang bangun. Rupanya kainian juga. Sehari-hari kan takutnya angin, jadi dipotong. Jadi ditunjang sama ini dipotong takut rubuh, jadi ditanggel sama ini yang ini. Udah ini doang nih. Saya takut kena angin apa kalau malam. Jadi dipotong sama mantu saya. Jadi diikat ini biar supaya nggak ini. Pakai ini nih ditunjang, takut ke bawah. Semua saya kan sakit, jadi nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Jadi saya nyari duit. Udah 3 tahun meninggalnya. Di sini meninggalnya, di rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibagi duitnya 70, kali nyucinya yang harian. Kalau yang rumah Ustadz bulanan, sebulan 3,5. Terus saya buat bayar beras, saya buat bayar utang. Tuh kalau dari anak sebulan 400. Buat sehari-hari lah saya beli air 2 hari sekali 12.000, saya ngedorong. Saya kulit nyuci bor-bor, saya mau ngedananin rumah. Ya buat makan gue sehari-hari, kadang-kadang kurang. Belum pernah ngedananin rumah saya. Makanya sampai hancur begini. Ini berdua, abis gimana kamar saya yang begini nih, aduh. Tuh, ini kamar saya. Ya sekarang itunya begitu, jadi rame-rame di sini. Dulu belum kondisinya belum kayak gini. Pas ya lama-lama kehujanan, kepanasan, lama-lama bambunya kan itu reot apa tuh rusak. Saya tinggal di sini berempat sama anak saya, anak 2. Yang pertama SMP naik kelas 2, kalau yang kedua naik kelas 3 MI Madrasah. Tuh situ balai itu. Ya Allah, ini baju orang yang di sini.
kasihan. Anak saya juga yang pertama ngomong aja, udah sih mama, kata dia. Kapan, kata dia, beresin itunya. Saya sedih. Rumahnya begitu, nggak mau kayak gini gitu. Banjir, terus kalau hujan gitu. Kasihan anak saya itu yang gede. Kan teman dia udah dewasa, udah ngerti ya Bu ya. Udah pengen kayak orang-orang gitu. Khawatir sih kalau misalnya hujan campur angin, saya buru-buru lari, itu pada ngungsi tuh ke rumah emak saya gitu. Kayak tempat tidurnya kan nggak ada dipannya, begitu ngampar di bawah. Susah jadinya. Kalau misalnya ada, khawatir juga sih kalau binatang pada naik. Kucing kan tahu sendiri ya, kurubuk-kurubuk begitu naik ke atas, berantem. Itu pada lari, itu pada takut rubuh. Tadi begitu, dia juga ngeluh melulu tuh yang pertama. Ya habis mau bagaimana ya Bu ya, keadaannya juga duitnya kan gak cukup sedikit kan ngebangun biayanya saya kan cuman dapat segitu doang, nggak cukup buat ngebangun begitu. Biasanya paling buat sekolah anak-anak begitu. Dari 96 itu udah pindah ke sini, cuman tadinya di pinggir itu kali, nah pindah sini di sana 5 tahunan lah di pinggir kalinya itu, dan lebihnya ke sini. Iya, papanya udah itu udah keropos semua, jadi jalan nggak hati-hati banget, takut kejeblos gitu. Ya, ngungsi, kadang-kadang di sini ngungsinya. Kalau malam mah datangnya airnya malam, ya nggak sempat ngungsi. Cucu saya ya itunya kebanjiran kasurnya. Pagi-pagi udah dijemurin semua. Besok malamnya itu lagi, banjir lagi. Kaumul muflihun innalladzina kafaru sawaun alaihim. Anak-anak kecil yang di ikro-ikro masih kecil-kecil mau lebih 10 orang, itu yang pusing dia bodoh kalau ngaji. Lari sana, aduh rubuh, rumah abah nih rubuh. Nggak bisa dibilangin, anak-anak kecil namanya masih pada TK. Ya Bani Israel. Sukarela, kadang-kadang orang tuanya kalau yang ingat mah ngasih 10.000 sebulan buat ini nambah-nambah lampu, bayar lampu ibu. Kalau bayar lampu kan ibu ada lebih cepet gitu bayar lampu. Takut ngata gajinya juga enggak lain. Kalau ibu mana semangat aja gitu ngaji ke anak-anak, ikhlas ibu mah nggak pengen itu ini, yang penting kamu ya anak-anak nurut juga, kalau dibilangin itu ini nurut sama abah sama ibu di sini anak-anak. Iya katanya pengen ngaji seterusnya. Kalimatin fataba alaih. Kita melihat betapa rumah mereka itu betul-betul jauh di bawah layak, di mana
ada rumah yang gentengnya hanya tinggal 20%. Jadi kalau hujan, suami istri dan anak-anaknya itu meringkuk di pinggiran rumah. Sampai di situ kita juga merasa sangat terharu ya. Itu pada zaman sekarang saat ini di Jakarta masih ada keluarga yang rumahnya benar-benar sangat tidak layak. Sangat dekat dengan PIK ya. Jadi satu daerah bertetangga, yang satu kita lihat cukup mewah, yang satu kita lihat cukup menderita. Jadi kalau saat ini kita sudah tahu tetangga kita sedang kesulitan, mengapa tidak kita menolong mereka? Ya Allah Rabbi, saya bilang, Allah menurunkan sesuatu saudara saya dari Suci datang kemari ketemu dengan saya. Kita juga bertemu dengan satu masjid di mana masjidnya itu sudah direnovasi selama 7-8 tahun tapi tidak kelar-kelar karena kekurangan biaya. Pak Teksan sebelah saya jodoh. Saya ingat dengan keyakinan saya karena di dalam Al-Qur'an ya, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Pak Teksan datang tuh dengan izin Allah. Apa saya kenal dulu dengan Pak Teksan? Enggak. Jadi masjidnya kita bantu renovasi, selesaikan dulu agar masyarakat dapat beribadah dengan leluasa ya. Dan juga saat itu sudah memasuki musim hujan. Saya udah alhamdulillah itu dibedah sama bapak ini. Saya masuk kalau siang malam berdoa, kalau sembahyang, ya Allah minta kainnya Bunda Suci, kata saya gitu. Setelah masjidnya selesai, terus barulah kita berembuk dengan RT RW setempat, dengan kelurahan. Akhirnya kita mendapatkan 10 rumah yang udah benar-benar sangat parah buat dibedah. Jadi pada saat pembongkaran rumah itu guru-guru sebanyak 300 orang itu turun ke lapangan. Mereka bantu bongkar, bantu pindahin barang, dan juga membantu menenangkan, berinteraksi dengan warga sekitar. Jadi Suci itu sebenarnya bukan hanya membantu bedah rumah, tapi kita juga membedah batin mereka ya. Jadi supaya mereka merasa nyaman ya. Kita juga memperhatikan tempat tinggal mereka.
warga situ antusias. Mereka itu ada yang sebelum kerja udah bawa gerobak dulu. Batanya lah, semennya, pasirnya mereka angkut, dorong ke rumah mereka gitu. Jadi mereka membantu. Sepulang kerja mereka juga begitu. Jadi sangat antusias, mereka membantu sehingga mempercepat proses pembangunan rumah itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak. Walaupun banyak acara mungkin di luar, tapi menyempatkan diri untuk warga Kamal Muara, saking sukanya, saking cintanya. Dan rumah-rumah yang sudah dibedah, alhamdulillah sudah bisa ditempatin dengan baik. Iya, baik. Kalau tahu percontohan itu ada di depan. Terima kasih. Sekali ada yang menjemput dan kali itu kembali lagi kosong. Hari ini kita kita membagikan kunci kepada para warga yang rumahnya dibedah. Itu menandakan bahwasanya bedah rumah tahap pertama itu kita sudah kelar, sudah selesai. Jadi rumah sudah siap dihuni. Proses cuci pakar.他现在要环境啊，旁边的环境他们要去整理干净。我很感恩我们的师兄师姐呢，那他们就是默默的付出，就是说不断的在这一区的关怀，不管是从开始的那个勘察到建筑的工程，整个就是来关怀跟居民的互动。那最主要呢，这是一个带动爱心的带动，那也感动了当地的居民。那我们希望就是说，在这个环境里面，那大家都有一颗很亲近的心。那这样的一个有爱心的环境下呢，那每一个人呢都居住在这里呢，就能安居乐业。当然呢，这个就是说，他们有一个很好的家的时候，他们也要开始学会去照顾环境。Dulu kalau hujan saya duduk aja, ya keluar duduk aja di luar saya. Sekarang mah kalau hujan saya ke dalam, udah nggak ini bocor. Sekarang alhamdulillah rumah saya udah bagus, atap rumah saya udah nggak kebocoran lagi, nggak kayak dulu lagi. Sekarang alhamdulillah anak saya bisa tidur nyaman gitu, bisa belajarnya nyaman, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan susah untuk belajar anak saya. Sekarang alhamdulillah udah enak, rumahnya udah bagus. Nggak nyangka sama sekali saya. Pas begitu itu rumah yang lama dibongkar, terus ini jadi bagus. Pulang sekolah ya belajar. Kadang-kadang main keluaran aja enggak. Saking senengnya di rumah melulu. Ya sekarang udah enak, jahitnya udah nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kalau dulu nyemprot
Kalau hujan semprot air, jadi harus pakai terpal. Sekarang di dalam jadi enak. Ibu juga bersyukur, anak-anak juga bersyukur, itu orang-orang tuanya juga udah bersyukur, katanya, Bu, ya Allah, anak-anak ngajinya udah enak sekarang. Alhamdulillah, kata ibu, udah enak anak-anak. Orang lain aja udah segitunya ya kayak ibu pedulinya gitu. Ya Allah, kok udah bersyukur, ya Allah. Rumah baru, semangatnya juga semangat baru. Tetap rumah ini mau ibu jaga sampai ibu nggak ada umur kali gitu, nggak bakalan sama ibu itu ini, kecuali kali ada anak cucu ibu, kali kalau ibu nggak ada mah mungkin kali dia yang nempatin. Ibu mau ngerawat rumah ini baik-baik. Begitu melihat mereka, saya dalam hati langsung tercerahkan satu kata dari Master. Melihat penderitaan, barulah kita bisa bersyukur. Selama ini kita kan menganggap kurang ya, semuanya kurang. Ini kurang, itu kurang, semua kurang. Tapi begitu kita ketemu, melihat sendiri keadaan mereka, kita akan merasa, aduh, saya tuh mesti bersyukur. Ini udah jauh daripada cukup. Belajar